Selamat malam kawan-kawan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu eh, emisi CO2, kaitannya dengan apa yang disebut dengan carbon footprint, dan apa itu carbon offset dan bagaimana menghitungnya. Kita mulai dengan yang pertama, kita bayangkan kalau kita berangkat dari Jakarta ke Bandung. Jakarta ke Bandung itu jaraknya sekitar 160 km. Kita membutuhkan BBM, katakanlah kita sebut bensin, sebanyak 16 liter. Kalau kita konversikan ke dalam kilogram itu sekitar 12,3 atau 12,5 kilogram. Dan kita asumsikan mobil atau kendaraan itu penumpangnya 2. Nah, dengan kita menghitung jumlah bahan bakar yang dikonsumsi dikalikan emission factor. Emission factor itu adalah berapa jumlah CO2 yang dikeluarkan dari pembakaran BBM. Jadi kalau dibilang emission faktornya 3,16, artinya 1 kilogram BBM mengeluarkan 3,16 kilogram CO2. Jadi 3,16 kali lipat. Kalau kita satuannya ton, misalnya 1 ton BBM akan menghasilkan 3,16 ton CO2. Nah, emisi mobil kendaraan tersebut dengan asumsi bahwa sepanjang Jakarta Bandung 160 km tersebut masing-masing 1 liter dihabiskan untuk 10 km, artinya 160 km itu adalah 16 liter, akan menghasilkan emisi mobil sebesar total 39 kilogram CO2. 39 kilogram CO2. Kalau diasumsikan mobil itu ditumpangi oleh 2 orang, maka 1 orang berarti mengemisikan 19,5 kilogram CO2. Kita sebut istilahnya carbon footprint. Carbon footprint dari perjalanan kita Jakarta-Bandung tersebut per 1 orang adalah 19,5 kilogram CO2. Hal yang sama, contoh yang sama adalah dengan kita naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya. Jaraknya itu sekitar 600 km. Di catatan itu menghabiskan sebesar 4.151 kg BBM atau 4.151 kg aftur kita sebut. Kalau kita asumsikan pesawat tersebut jumlah penumpangnya 180 orang, maka perhitungan menghasilkan emisi pesawat sebesar 13.117 kg CO2. Nah, 13.117 kg CO2 ini dibagi dengan jumlah penumpang, yaitu dibagi 180, menghasilkan 72 kg CO2. Artinya carbon footprint dari seseorang yang naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya menghasilkan carbon footprint emisi CO2 sebesar 72 kg CO2. Nah, kita tahu bahwa emisi CO2 ini mengakibatkan pemanasan global karena CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca. Kita sebut dalam bahasa Inggrisnya greenhouse gases. Jadi gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca. Kita kenal ini menyebabkan nantinya pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim disertai dengan iklim ekstrim, gangguan cuaca, dan lain-lain. Belum lagi gangguan di masa depan, yaitu misalnya terjadinya kenaikan suhu yang mengakibatkan dampak kepada pertanian, kepada kekeringan, dan lain-lain semuanya. Nah, kita tentunya merasa bersalah, katakanlah bersalah bahwa kita menyumbang kepada atau mengakibatkan kepada kenaikan suhu bumi tersebut. Tapi kan kita tidak bisa menghindari bahwa
perjalanan ke Surabaya atau perjalanan juga ke Bandung, karena satu dan lain hal tidak bisa kita hindari. Apakah itu aktivitas pekerjaan, apakah itu aktivitas keluarga, dan lain-lain alasan yang kita tahu bahwa itu mencemari lingkungan, tetapi tidak bisa kita hindarkan. Nah, pertanyaannya berikut nanti adalah bagaimana saya tanda petik mengurangi atau mengkompensasi dampak pemanasan global yang diakibatkan oleh aktivitas saya tersebut, baik dari Jakarta Bandung maupun dari Jakarta Surabaya yang kita sebut akibat dari carbon footprint dari aktivitas kita sebagai manusia. Kita stop sampai di situ dulu dan kita lihat sekarang apa aktivitas lain selain yang menghasilkan emisi tadi, apa aktivitas lain yang bisa mengurangi emisi. Nah, aktivitas yang bisa mengurangi emisi adalah antara lain adalah menanam pohon. Karena pohon dapat menyerap CO2. Jadi CO2 di udara dapat diserap oleh pohon. Hitungan secara rata mengatakan bahwa dalam 1 tahun sebuah pohon yang cukup besar, cukup dewasa, dapat menyerap 20 kg CO2 dalam 1 tahun. Apabila umur pohon itu katakanlah rata-rata 50-60 tahun, maka sepanjang umur pohon, rata-rata ya, satu pohon itu menyerap 1 ton CO2 atau 1000 kg CO2. Dari sini kemudian terpikir, di satu sisi ada kegiatan yang tidak bisa kita hindarkan, kegiatan ini menghasilkan emisi, di satu sisi kita tahu ada kegiatan lain yang bisa mengurangi emisi. Kegiatan dua-duanya ini membutuhkan biaya. Yang kita pergi ke Surabaya atau pergi ke Bandung tadi, kita keluar biaya. Yang menanam pohon juga memerlukan biaya. Nah, yang menanam pohon ini dapat uang dari mana? Nanti kita lihat. Ada satu ide yang namanya offset. Offset yaitu kita katakanlah kita swap, kita tukar. Adanya emisi CO2 yang dihasilkan dari kegiatan kita tadi itu, yang kita ingin untuk menghilangkan tanda petik rasa bersalah kita itu, bagaimana caranya saya kemudian menukarkan CO2 yang saya hasilkan itu kepada orang yang bisa menyerap CO2 ataupun aktivitas yang menyerap CO2 tadi. Jadi intinya saya bilang gini, Anda menyerap CO2 membutuhkan biaya sebesar berapa? Ya dihitung, kemudian dapatlah angka, kelihatannya bahwa oh, biaya untuk menyerap 1 ton atau 1000 kg CO2 itu berkisar antara $10 sampai dengan $50. $10 sampai dengan $50. Tergantung aktivitasnya. Ada tempat-tempat yang misalnya katakanlah menanam pohon itu mudah, sehingga dengan $10 saja dia bisa menanam pohon yang dan memelihara pohon sampai dewasa, sampai seumur pohon itu kurang lebih hanya membutuhkan $10, sehingga si pohon itu mampu menyerap sebesar 1 ton CO2. Ada juga tempat-tempat lain yang mengatakan, oh di tempat kami tanam pohon itu susah, sehingga untuk memelihara pohon dari awal sampai dia dewasa, sehingga dia bisa menyerap secara total sebesar 1 ton itu membutuhkan $50 misalnya seperti itu. Nah, ini yang disebut harga dari carbon unit atau carbon pricing. Dari sisi penyerap karbon. Dia bilang bahwa saya butuh ekuivalen $10 atau $50 untuk menyerap karbon sebesar 1 ton. Kembali kepada tadi emisi yang dikeluarkan oleh kalau kita naik kendaraan atau naik pesawat. Kalau kita mengatakan bahwa saya mengeluarkannya hanya let's say 72 kg CO2,
72 kg CO2. Nah, 72 kg CO2 itu ekuivalen dengan berapa dolar? Nah, berapa dolarnya itu kita bayar. Kita bayar dan biaya yang didapat dari mengumpulkan dana tersebut nantinya disalurkan kepada aktivitas-aktivitas atau program-program yang dapat menurunkan emisi atau menyerap emisi seperti penanaman pohon tadi. Nah, aktivitas dari si pembuat atau si pengeluar emisi yang membayar sejumlah tertentu untuk dananya kemudian disalurkan kepada aktivitas lain yang bisa menurunkan emisi, ini disebut aktivitas offset. Karena yang di offset itu adalah CO2, karbon dioksida, untuk singkatnya disebut karbon, maka disebut ini, mekanisme ini disebut karbon offset. Apakah ini sudah dilakukan? Sudah. Di negara-negara maju sudah dilakukan, yang paling jelas adalah di Eropa. Sebagai contoh, kita ambil satu penerbangan, yaitu KLM, maskapai penerbangan Belanda. Mereka membuat satu skema, namanya skema offset. Misalnya kita terbang dari Amsterdam ke Paris atau Amsterdam Jakarta, akan dihitung, ada namanya karbon kalkulatornya. Jadi kita tinggal memasukkan dari mana mau kemana, berapa orang, kelas ekonomi atau kelas bisnis, nanti akan keluar jumlah karbon CO2 yang kamu hasilkan atau karbon footprint kamu sekian misalnya, dan dikonversikan langsung kepada berapa dolar yang harus kamu offset. Tentunya sampai saat ini belum merupakan keharusan, namun beberapa airline sudah berinisiatif seperti dari KLM tadi. Kita coba lihat hitungannya dari KLM. Ini dalam gambar ini kita bisa lihat satu tabel yang menunjukkan penerbangan dari Amsterdam ke Paris, dihitung, ada perhitungannya one way atau bolak-balik return. Angka di daftar kolom terakhir yang kuning itu menunjukkan berapa biaya yang harus kita bayar untuk meng-offset karbon footprint yang kita keluarkan dari penerbangan Amsterdam-Paris atau Amsterdam-Jakarta tersebut bolak-balik. Kita lihat angkanya sebetulnya tidak terlalu besar. Ya, jadi dari Amsterdam ke Paris jaraknya sekitar 465 km. Ternyata kita kalau ingin meng-offset, maka kita harus membayar tambahan sebesar 0,8 US dollar saja. Tidak terlalu mahal. Kalau kita terbang dari Amsterdam ke Jakarta, begitupun dari Jakarta ke Amsterdam, jadi return ini dia hitungnya 2 kali, maka untuk meng-offset emisi karbon yang kita hasilkan tersebut, kita nilainya harus membayar 18, kurang lebih 18 US dollar. Ini dengan asumsi bahwa program yang dikerjasamakan dengan KLM untuk menurunkan emisi tadi itu berkisar sekitar 10 dolar per ton CO2 yang diserap. Tentunya kalau misalnya program tersebut lebih mahal, misalnya program itu katakanlah 30 dolar, maka yang kita bayar kurang lebih 3 kali lipat daripada harga yang tercantum di dalam kolom kuning tersebut. Namun sementara itulah angka yang dihitung di dalam perhitungannya si KLM. Kita bisa lihat di beberapa penerbangan yang lain, misalnya di penerbangan Swiss, penerbangan di misalnya lagi di Lufthansa, atau penerbangan di British Airways,
Itu bisa berbeda-beda karena si KLM atau dan airline-airline lain itu bisa bekerja samanya dengan program-program penurunan emisi yang berbeda. Di sini akan saya garis bawahi bahwa program-program lingkungan penurunan emisi tersebut tidak hanya berupa penanaman pohon. Bisa juga dia berupa pelestarian hutan, bisa juga seperti di Afrika itu mereka memberikan dana untuk program air bersih, program untuk pendidikan, dan program-program yang sifatnya membantu masyarakat yang terkebelakang atau masyarakat-masyarakat yang masih sangat membutuhkan di negara-negara berkembang terutama. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa adalah negara-negara berkembang, negara-negara yang kurang berkembang, mereka lah yang paling besar dampaknya dari perubahan iklim atau dari pemanasan global tersebut. Tentunya sebetulnya negara-negara yang maju juga terdampak, tetapi relatif negara-negara yang maju itu mempunyai daya dan lebih mempunyai resources untuk mengatasi dampak-dampaknya. Sedangkan negara-negara yang terkebelakang atau kurang maju lebih tidak berdaya sehingga dampak dari perubahan iklim lebih besar kepada mereka. Itulah akibatnya, itulah alasannya kenapa dana yang dikumpulkan dari carbon offset ini cenderung untuk diberikan kepada negara-negara yang kurang mampu tersebut. Tadi kita kembali kepada perbandingan kalau kita dengan lewat Jakarta Surabaya tadi yang kurang lebih sebesar emisinya karbon footprintnya per orang adalah 72 kg CO2. Artinya kalau kita ambil harga karbon untuk offset seperti kurang lebih sama dengan harga KLM, maka berarti harga yang harus kita offset hanya sekitar Rp10.000. Tidak terlalu besar dibandingkan dengan harga tiket yang mungkin mencapai sekitar 1 juta. Jadi sekitar hanya 1% saja. Jadi sepertinya kalau kita mulai dengan harga karbon offset ini semestinya tidak terlalu memberatkan bagi penumpang. Di sisi lain manfaatnya sangat besar. Cukup berarti untuk membantu program-program penurunan emisi seperti pelestarian hutan, penanaman pohon, atau program-program untuk membuat air bersih di pedesaan, dan lain sebagainya. Kawan-kawan yang ingin mencoba-coba menghitung bagaimana sih kira-kira cara menghitungnya, bisa masuk ke dalam website IQ yang khusus untuk carbon emission calculator. Di sini ada, kita type aja ICAO Carbon Emission Calculator. ICAO itu adalah International Civil Aviation Organization, yaitu organisasi penerbangan internasional di bawah PBB. Ini ada linknya. Di situ nanti akan ada tabel seperti ini. Nah, kita tinggal memasukkan data-datanya. 1 kali penerbangan atau return, kemudian dari mana mau kemana, kelasnya apa, ekonomi, orangnya berapa, misalnya 1 orang. Misalnya kita ambil contoh Jakarta Surabaya. Nanti kalau begitu kita ketik Jakarta, keluarnya adalah CKG, itu kode airport di ICAO. Kemudian kalau kita ketik Surabaya, keluarnya SUB. Begitu kita sudah masukkan data dari bandara mana mau kemana, jumlah penumpangnya berapa orang, kemudian 1 arah atau 2 arah, dan kelasnya kita masukkan apakah kelas ekonomi atau kelas bisnis. Kemudian kita klik hitung compute, maka akan keluar berapa carbon footprint kita. Nah, dalam kasus contoh seperti ini Jakarta Surabaya keluar angka bahwa penggunaan
fuel dari pesawat itu adalah 4.161 kilogram dan karbon footprint per orang itu adalah 72 kilogram. Nah, tinggal kita hitung-hitung. Kalau kita mau bayar karbon offsetnya ya sebesar 72 kilogram CO2 itu ekuivalen dengan berapa rupiah, tergantung nanti kepada si airline-nya kerjasama dengan program penurunan emisi yang mana. Angkanya yang di mana di dunia yaitu angkanya berkisar antara 10 sampai 50 dolar tersebut. Seperti saya katakan, kalau angkanya adalah 10 dolar CO2 per ton, maka Jakarta Surabaya tadi yang kita dapat 72 kilogram itu, kewajiban kita untuk melakukan offset tidak lebih dari sekitar Rp10.000 gitu. Kalau misalnya kita ingin kerjasamanya dengan program yang katakanlah yang lebih sulit, yang lebih premium misalnya begitu, bisa berkisar sekitar 30 dolar per ton, maka angka 10.000 itu kita kalikan 3. Jadi kurang lebih sekitar 30.000 sejarah Jakarta Surabaya. Angka tambahan yang harus kita bayar untuk offset. Tidak terlalu besar, tapi ini akan sangat membantu upaya-upaya kita bersama untuk menurunkan CO2 dalam hal ini di Indonesia secara keseluruhan, karena kita artinya membantu berbagai aktivitas program penurunan emisi. Tadi saya katakan, apakah pelestarian hutan, apakah penanaman pohon, dan lain-lain. Saat ini Indonesia belum memperlakukan itu, tetapi setahu kami pemerintah sudah bersama-sama dengan beberapa stakeholder sudah mulai menggarap namanya pasar karbon untuk dalam negeri, yang nantinya akan mekanismenya seperti yang saya sampaikan karbon offset tersebut. Terima kasih. Sekira demikian.